Di Sabtu Gunung, rumah soeng awan. Di Sabtu Geni, rumah soeng wengi. Reksanen aku saomah lantunyaku yang ora gelem reksa gegrek ulumu salombo lan milih getihmu satetes. Ingsun aturake Allah kenal prasabin cat Allah yang sira gelem sanaan. Aku njaluk pratondo sira saben dina malam tak kunjung sekukulem gondoarung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu. Sahabat-sahabat jelajah supranatural, pada kesempatan kali ini saya ingin menceritakan sebuah cerita horor, yaitu di Jembatan Seyladi. Tapi sebelum itu, saya ingin memperkenalkan dulu. Perkenalkan, nama saya Leona Angelica. Dan pada kesempatan kali ini, saya ingin berbincang-bincang kepada seorang praktisi supranatural. Di sebelah saya sudah ada Kitrono Pamungkas. Tapi sebelum itu, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan juga nyalakan tombol lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan di video-video selanjutnya. Langsung aja ya, kita ke intinya ya guys. Jadi menurut Pak Kini, jembatan hantu Seyladi itu apa sih? Jembatan Seyladi adalah sebuah jembatan penghubung dari Batam Center menuju ke Sekupang. Dan Seyladi itu sebuah dam. Sebuah dam yang dulu memang dibuat oleh Otorita Batam, kalau sekarang namanya BP Batam, yang mengelola air bersih yang ada di kota Batam ini. Yang mana dam Seyladi ini, di situ setelah air itu ditampung di sebuah dam tersebut, ini akan disalurkan untuk masyarakat kota Batam, untuk mandi, untuk minum, dan lain sebagainya. Namun, di antara dam Seyladi tersebut, ini ada sebuah jembatan. Dan jembatan ini, tepatnya di tengah-tengah ini membelah dam, yang tadi saya sampaikan ini dari Batam Center menuju ke Sekupang. Jadi banyak sekali masyarakat yang lewat di sana. Nah, kalau sejarah jembatan Seyladi itu seperti itu. Jadi banyak sekali kejadian-kejadian yang tidak masuk akal, dan di situ juga sering terjadi kecelakaan ya, karena memang banyak sekali gangguan-gangguan yang sifatnya supranatural atau suatu hal yang di luar nalar manusia. Bisa dijelasin nggak kejadiannya itu tuh gimana ya? Nah, kejadian yang ada di jembatan Seyladi tersebut ini dulu juga pernah terjadi, orang tiba-tiba di sana dijambret. Juga ada kejadian yang menyeramkan, itu terjadi pembunuhan di sekitar dam Seyladi itu. Selain itu, apabila di suatu waktu tertentu sosoknya ini menampakkan diri dan kita ini kurang hati-hati lewat jembatan tersebut, ini bisa sangat berbahaya. Makanya begitu ada kendaraan melaju dari arah Batam Center menuju Sekupang, bagi pengendara yang pernah mengalami kecelakaan, tiba-tiba mobilnya berbelok dan nyebur di dam tersebut, ini mereka ini melihat bahwa jalan itu tidak hanya satu. Jalan itu bisa berubah menjadi dua, sehingga pengemudi ini lengah, ini jalan yang benar mana. Oh, jadi kayak ilusi gitu. Betul, ya? seperti ilusi, terjadinya seperti itu. Jadi orang ini tidak menyadari bahwasanya yang dilewati atau dilalui itu bukan jalan yang sesungguhnya, bukan di atas jembatan yang sebenarnya. Inilah yang menjadikan pengemudi ini tiba-tiba belok kanan, dan itu sudah berkali-kali itu pagar jembatan ini patah karena ditabrak oleh mobil dan lompat ke sana. Pengendara itu juga nggak sadar ya kalau itu tuh
yang dia lewati itu jembatan yang asli atau bukan, karena dia kena imajinasi itu ya. Benar. Jadi gangguan masuk astral ini kalau kita terjemahkan dengan kehidupan yang nyata, ini memang semacam halusinasi tersebut. Makanya kita juga harus berhati-hati. Biasanya kalau kita melewati suatu tempat yang dikatakan angker atau suatu tempat yang memiliki aura energi-energi yang sifatnya negatif, ini kita harus ya membunyikan klakson atau paling tidak kalau malam-malam lampunya kita dim dan lain sebagainya. Oke, jadi selanjutnya kira-kira ada nggak sih penghuninya dari jembatan situ tuh yang mengakibatkan orang-orang tuh bisa berhalusinasi gitu? Kalau penghuninya ini di sana sangat banyak. Bisa disebutkan nggak kira-kira apa aja sih? Nah, sosok yang mendominasi ini siluman ular. Nah, siluman ular ini kepalanya manusia dan wujudnya perempuan dan badannya ini ular. Inilah yang terkadang dilihat oleh pengemudi tersebut itu dikira jalan, tapi yang sebenarnya itu secara pandangan supranatural. Kalau seorang spiritual, seorang indigo itu melihat di sana, dia bisa mengetahui bahwasanya itu ular. Disinilah mobil itu lalu melewati badan ular tersebut dan akan berbelok terjun ke danau. Nah, itu yang terjadi. Namun selain itu juga banyak sekali sosok-sosok lain. Ada sosok perempuan yang masih usia remaja, terus ada juga sosok kuntilanak, dan yang paling berbahaya adalah sosok yang tinggi besar. Saya pernah lewat sana, itu tengah malam. Jadi waktu itu ada, saya kira itu pohon. Ini kenapa kok jembatan ini begitu mobil saya melewati tempat tersebut kok gelap? Padahal di sana kan ada lampu-lampu di kanan kiri. Nah, ini terjadi di situ gelap. Lalu saya lihat ke atas. Ternyata ada kaki. Ini antara ini jembatannya di sini, kakinya di sini dan di sini. Nah, ini ternyata itu sosok. Ada sosok yang sangat tinggi, jadi semacam pohon. Kalau saya lihat, inilah yang sangat berbahaya. Ya, namun karena saya menguasai ilmu supranatural, tentunya ada bacaan-bacaan khusus yang untuk mampu dan bisa menyingkirkan sosok gaib yang akan mengganggu perjalanan saya, seperti itu. Oke, untuk sosok itu tuh ada waktu tertentu atau hari tertentu nggak sih untuk sosok itu menunjukkan sosoknya gitu loh? Atau emang hanya di waktu tertentu saja? Nah, sosok gaib yang ada di dam Sungai Ladi ini atau jembatan Sungai Ladi ini biasanya dia akan muncul apabila menjelang maghrib itu biasanya ada hujan gerimis. Ya, hujan gerimis atau satu harian ini hujan yang tidak ada hentinya. Ini kondisi tanah ini lembab. Jadi perlu kita ketahui bersama, perlu juga sahabat jelajah supranatural pahami bahwasanya sosok astralnya akan muncul biasanya di tempat-tempat yang lembab. Nah, kalau terjadi siang hari hujan, terus sore menjelang maghrib itu hujannya rintik-rintik. Nah, ini akan mengakibatkan sosok astral ini akan menunjukkan eksistensinya. Dan ini harus diwaspadai. Maka dari itu kita sebagai manusia tentunya kita ini juga harus menghargai keberadaan mereka, karena kan kita ini juga hidup berdampingan walaupun dimensinya beda. Di sini juga Allah Subhanahu wa taala, Gusti Kang Murbeng Dumadi itu juga sudah mengatakan bahwa tugas jin dan setan itu mengganggu manusia. Oke, kira-kira ada pesan-pesan nggak ya buat para sahabat jelajah supranatural ini kepada Pak Kitono? Ya, jadi pesan saya untuk teman-teman yang ada di Kota Batam, ya, yang akan melewati jembatan Seladi, khususnya Dam Seladi, ini apabila kondisinya sepi atau rame ataupun itu, ini juga patut diwaspadai. Ya,
Kalau kita melewati tempat tersebut, usahakan di tikungan tanjakan yang ada di hotel tersebut, diusahakan itu membunyikan klakson atau ngedim-ngedim lampu. Nah, karena yang kita takutkan, di situ terlihat ada kendaraan, ternyata itu bukan kendaraan yang sebenarnya. Namun itu kendaraan suatu bentuk eksistensi astral yang ada di tempat tersebut. Karena makhluk astral ini bisa merubah wujud dan bisa menyerupai apapun juga. Nah, seperti itu. Oke, jadi begitulah ya kisah dari jembatan Seladi ini ya, yang ternyata jembatan itu tuh sebenarnya dam gitu ya, melewati dari mana? Batam Center. Dari Batam Center ke Sekupang, dan biasanya itu tuh jembatan ini dipakai untuk orang-orang lewat gitu. Jadi buat para sahabat-sahabat tetap hati-hati ya untuk melewati jembatan tersebut. Jadi mungkin kali ini kami akan akhiri sampai sini, dan jangan lupa untuk klik tombol like dan juga komen. Begitu juga jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan dengan video selanjutnya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.